Assalamualaikum dulur-dulur, sampurasun. Salam kenal, saya Muhammad Sultan Wisnata, Kepala Bidang Pers Himpunan Mahasiswa Cianjur Cabang Bandung. Dan saya di sini tidak sendiri, kita berdua. Ini kenalkan, Saya Prabu Lutfi selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Cianjur Cabang Bandung periode 2023-2024. ya. Di sini kebetulan kita ada program kerja yang mana Himat Podcast, di mana Himat Podcast ini tadinya kita tuh pengen memberi pengetahuan luas gitu ke dulur-dulur yang ada di Cabang Bandung ini, tentunya tentang kecianjuran, tentang kehimatan seperti itu Ya, dan juga kita ngobrol-ngobrol santai lah ya, Iya. KSA, kemahasiswaan dan keorganisasian Cianjur, terkhusus Himat gitu ya. Nah, untuk sekarang mungkin teman-teman atau dulur-dulur, kita tuh mau ngangkat tema yang mana himat. Langsung aja tuh ya, apa sih itu himat tuh? Himat itu adalah organisasi mahasiswa ya. Kita jelaskan dulu dari segi nama. Himat, Himpunan Mahasiswa Cianjur. Banyak orang-orang yang bertanya, kenapa Cianjur tapi T di ujungnya ya? Nah, Iya, Cianjur tuh. Karena Himpunan Mahasiswa Cianjur itu lahir di tahun 1962, tepatnya pada 24 Juni. Nah, pada kala itu kan ejaan Indonesia itu belum disempurnakan. Jadi huruf C itu jadi Ci gitu kan. Ya kayak gini nih, Cianjur, cucu gitu kan, tujuh ya itu tuh organisasi kemahasiswaan yang dimana berkumpulnya mahasiswa-mahasiswa berasal dari Cianjur yang berhimpun bersatu mencapai satu tujuan yang sama gitu, yaitu tujuan yang sangat spesifik. Dan juga kita mengenal tujuan organisasi kita itu salah satunya untuk membangun dan juga memajukan daerah kita, yaitu daerah Cianjur gitu Mas. Oh iya, itu tentang namanya itu ya. Iya, itu juga sekilas lah tadi Oh, iya. sejarah sedikit. Kalau mau sejarah lebih lanjut ya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lah lebih dalam Ya, ya. di sesi. Iya, di sesi lain. Iya. Nah, kan itu tentang himat itu ya. Nah, kan ini tuh himat tuh organisasi daerah. Hmm. Apa sih perbedaan yang mencolok antara himat dengan organisasi-organisasi dan organisasi-organisasi lain? Ya, tentunya organisasi daerah gitu. Jadi terkhususkan gitu bagi mahasiswa daerah tertentu. Itu kalau di sini berarti Himat dikhususkan untuk mahasiswa daerah Cianjur. Ya, yang membedakan dengan organisasi-organisasi yang lain salah satunya itu, dan juga salah satu yang lain yang lainnya yaitu kita ini berasaskan primordial gitu Mas Bro. Jadi dalam organisasi Himat kita mengasaskan primordial itu bahasanya keluargaan lah. Di sini pun saya memposisikan bukan sebagai ketua gitu, tapi saya memposisikan saya itu sebagai kakak tertinggi gitu. Gak bercanda. Apa kalau dalam film-film Cina dulu nih, kakak besar, kakak itu. Oh, iya. Gitu. Jadi saya itu memposisikan seperti itu. Dan juga Pak Sultan yang seangkatan dengan saya anggap sebagai saudara saya gitu, baraya. Dan adik-adik yang di bawah angkatan kita tuh saya anggap sebagai adik saya gitu. Dan Keluarga. juga, iya keluarga. Dan juga di senior-senior kita ataupun alumni-alumni kita anggap itu sebagai kakak kita gitu. Yang dimana selayaknya keluarga, kakak yang membina kepada adik-adiknya itu seperti apa, diarahkan ke arah yang benar gitu sih Mas Sultan. Betul. Nah itu ya kawan-kawan tentang perbedaan bagaimana sih organisasi himat itu dengan organisasi lain itu perbedaannya gimana? Nah lalu ada lagi itu kan itu udah hampir satu periode ya. Dekat lagi, sebentar lagi kita akan berusaha. Nah, ada nggak sih tantangan ketika ketum menjabat dari dulu sampai sekarang itu, tantangan itu yang terbesar tuh bagaimana? Apa yang Mas Sultan rasain? Mungkin yang saya rasakan sendiri sih ini ya,
ngerangkul adik-adik itu Ya. agak susah. Well, saya berbalik ya. Tentunya apa yang Pak Sultan rasakan dengan yang saya rasakan sama lah. Karena kita kan berjuang bersama, ya, berjuang ya berproses bersama dalam satu organisasi ini yaitu Himpunan Mahasiswa Cianjur. Yang dimana tantangan besar yaitu ya merangkul anak-anak, bukan bahasa ya anak-anak apa ya, mahasiswa Cianjur yang lain lah ya, dalam berhimpun di kita gitu, di Himpunan Mahasiswa Cianjur. Dan juga ya tantangan terbesarnya ya perpindahan dari COVID ke non COVID ini iya, gitu. betul. Itu jadi tantangan besar juga sih buat kita, yang dimana mahasiswa Cianjur yang kemarin itu udah terlena diam di rumah, terlena tidak bersosial gitu, sehingga ya menjadi tantangan juga gitu buat kita. Pertanyaan selanjutnya tuh, Oke, silakan lanjut. karena ketika saya gitu ya tuh, ketika ngobrol dengan anak-anak Hima, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mungkin salah satunya karena tadi udah dibahas asas primordial, menyangkut asas itu atau kekeluargaan. Kemana sih arah tuju Himat itu tuh? Kalau membicarakan arah tuju, tentunya kita menuju kepada ADART. Karena ADART menjadi fondasi kita ya dalam organisasi. Nah, dalam ADART di bab 2 pasal 5 gitu ya. Bab 2 itu ngebahas tentang dasar, tujuan dan sifat. Sifat gimana gitu ya. Kalau tujuan itu di pasal 5-nya itu tuh ada 3 poin. Yang pertama itu memelihara dan membina mahasiswa Cianjur. Tapi kita baca ya, takutnya saya salah dalam Ya, singkatannya boleh. gitu, biar enak. Nah, yang pertama memelihara hubungan yang erat antar mahasiswa Cianjur. Pertama, yang kedua membina, mengusahakan dan memelihara kesejahteraan anggota baik moral maupun material. Dan yang ketiga, turut berperan aktif dan proaktif di dalam membangun daerah dan nasional, terutama dalam bidang-bidang yang erat kaitannya dengan pendidikan. Jadi itu tujuan ataupun arah gerak kita dalam berhimpun di Himpunan Mahasiswa Cianjur. Karena ya itu patokan kita. Percuma gitu kita kumpul-kumpul doang ataupun hura-hura doang gitu, tapi kita punya satu tujuan, yaitu ikut serta proaktif membangun daerah dan juga nasional. Jadi kita tentunya tidak langsung kita mengimplementasikan juga Tridharma perguruan tinggi, Iya, gitu betul. kan. Apa tuh? Yang pertama, tuh. Ada yang pendidikan. Oh, yang kedua. Penelitian. Yang Ketiga? kedua itu pengabdian. Nah, nyambung juga tuh sama pertanyaan kita selanjutnya, yaitu karena tadi udah dibahas arah tujunya kemana Himat tuh, terus nyambung juga ke apa, Tridharma perguruan tinggi. Nah, apa sih proker goals selama ketemu jabat? Wah, banyak dong. Banyak, maksudnya tuh. Nah, yang pertama mungkin ya, yang tujuan yang pertama memelihara hubungan yang erat antar mahasiswa Cianjur. Tentunya kita ada program-program yang secara tidak langsung membangun chemistry gitu antara mahasiswa Cianjur yang satu dengan yang lainnya. Salah satunya mungkin makram. Ya, di makram itu kan kita hura-hura gitu kan, kita bermain game, mengekspresikan penat yang ada di kepala kita. Nah, kemudian ada program-program yang lain itu seperti visitasi budaya, terus ya kita goes to school secara tidak langsung itu kan memelihara keeratan kita sebagai mahasiswa Cianjur Dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Iya. Kemudian kalau sinkronisasi dengan tujuan kita gitu, tujuan Himat dengan proker-proker yang sudah close, itu yang kedua yaitu membina, mengusahakan dan memelihara kesejahteraan anggota baik moral maupun material. Ya, membina di sini ya tadi salah satunya itu bisa masuk membina sih menurut saya, karena itu bisa melatih juga anak-anak dalam
maksudnya mengekspresikan ataupun mengeksekusi teori-teori yang mereka punya. Ada West to School kan tadi 5 orang, ada visitasi budaya, ada diskusi besar, diskusi himpunan, dan juga ada apa kemarin tuh yang Bakdes, Ya, Himmat Saturday, bisa. Nah, dan juga ada lain-lain lagi gitu. Nah, kawan-kawan yang nggak tahu makrab itu malam keakraban ya. Ya, nggak kerabat. Dan untuk Ghost to School sendiri waktu kemarin tuh, jadi kita Himat ini berkunjung ke sekolah-sekolah yang ada di Cianjur untuk apa? Untuk mempromosikan, bukan mempromosikan ya, Mengedukasi mengedukasi terkait pendidikan dan juga terkait kemahasiswaan. dan juga menumbuhkan giroh Giroh siswa gitu untuk melanjutkan pendidikannya ke Ya. jenjang yang lebih tinggi. ya, mengingat IPM kita Cianjur masih terendah di Ya, Jawa Barat, betul. salah satunya di pendidikan. Nah, dengan harapan besar ketika kita West to School membangkitkan semangat atau giroh giroh siswa untuk lanjut pendidikan. Karena pendidikan itu adalah hal yang sangat penting untuk membangun suatu bangsa ataupun daerah. Betul sekali. Ya. Wah, tak terasa tuh. Selanjutnya nih yang tadi, iya, tadi berpoin betul. 2 di situ Betul. organisasinya. Yang ketiga yaitu turut berperan secara proaktif di dalam membangun daerah dan nasional. Ya. Nah itu kan kemarin program-program kita itu turut berproaktif juga ya. Dimulai dari West to School, kemudian diskusi yang besar-besaran dengan lintas organisasi yang ada di Cianjur. Ya, ada 56 organisasi ya yang ikut diskusi kemarin. Itu membahas terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Cianjur. Nah, kemudian ada hal yang sangat besar nih. Ada yang pengabdian itu, itu kan itu berproaktif banget. Kita terjun langsung kepada masyarakat. Ya kita membantu lah istilahnya, belajar juga gitu kita tuh kepada masyarakat sebelum kita real terjun kepada masyarakat. Itu di sana kan kita ngajar terus bantu masyarakat juga yang bersih-bersih dan juga membantu permasalahan yang ada di daerah tersebut gitu. Ya apa yang kita bisa lakukan kita ajukan gitu kepada daerah, kepada tempat pengabdian kemarin. Nah, di mana sih tuh kemarin tuh tempatnya? Di Desa Pakun. Nanti ada ya videonya Ada, ya. Ya, nanti pokoknya mah cek di YouTube Himmat Bandung ataupun di Instagram, TikTok juga ada ya. Ada. Nah, TikTok, Instagram Himmat Bandung. Ya, terasa tuh obrolan kita udah sampai berapa menit ini? 15 menitan lah. Nah, mungkin untuk ada pertanyaan terakhir tuh dari saya. Itu terkait apa sih harapan Tum Lutfi nanti pada Himat ini, pada organisasi ini tuh bagaimana harapan untuk masa depannya? Tentunya harapan mah banyak banget gitu. Jangan sampai himpunan mahasiswa Cianjur ini padam di perjalanan. Harus lanjutkan terus pergerakan perjuangan himpunan mahasiswa Cianjur. Karena ketika kita berhimpun kita harus mempunyai efek juga kepada masyarakat dan juga kepada diri kita sendiri gitu dalam organisasi. Ya tentunya bisa memajukan daerah dan juga bisa lebih proaktif lagi dari kabinet sekarang gitu terkait memajukan daerah dan juga nasional gitu. Ya, terutama pada organisasi ini. Ya, terutama pada organisasi ini juga harapan buat tempatnya. Kalau dari saya sendiri sebetulnya melihat karena progresifan periode kemarin juga periode kita yang dapat, dan harapannya untuk kedepannya mungkin makin banyak lagi kader-kader yang memang ikut apa ya tergerak gitu untuk membangun Cianjur, Ya. untuk membangun Himat ini.
mungkin sih. Ya, kemarin juga ada Kemarin juga. Apa tuh? ya diharapkan gitu ya bisa merangkul dari univ-univ lain juga lebih luas gitu dibandingkan kabinet yang sekarang. Kita mempunyai kader dari beberapa kampus ya, UIN, UGRI, UMB, UNINUS, Unisba, Unjani. Nah, diharapkan bisa ada UPI dan juga UNPAD ya. Nah, itu masih kecil sih harapannya ya. Mungkin kedepannya bisa merangkul gitu seluruh cabang Bandung, univ-univ cabang Bandung, Telkom, Telkom, Unpas. karena ya kita punya tujuan bagus gitu. Masa orang-orang di luar sana nggak diajak gitu Ya. tujuan bagus kita. Semoga apa yang kita usahakan gitu ya, Ya. apa yang Himat usahakan untuk kedepannya nanti untuk berdampak atau berefek pada Cianjur itu sendiri gitu. Karena sesuai jargon kita gimana tuh? Himat hari ini, Cianjur hari esok. Bakti kami untuk Cianjur. Nah, selain dari jargon Himat, kan kita juga kabinet punya jargon. Oh iya, betul. Kabinet Raksabina ya kolaborasi, inspirasi, prestasi. Nah, itu kawan-kawan. Nah, apalagi nih Mas Udha? Apalagi tuh ya. Mungkin segitu dulu itu ya. Dari sekian banyak obrolan-obrolan, semoga ada yang bisa dipetik, ada yang bisa juga diamalkan oleh kawan-kawan nanti atau dulur nanti. Semoga harapan-harapan yang kita tanamkan tercapai loh untuk kalian-kalian semua, dulur kalian. Mungkin segitu tuh. Ya, Terima kasih karena sudah Siap. meluangkan waktu. santai. Terima kasih juga karena insya Allah nanti proker saya Himat Podcast ini terlaksana Iya. goals gitu. Mungkin akhirul kalam, ada satu moto hidup saya, yaitu apa sih? Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, Jadi saya juga punya nih. Ya, apa tuh? Apa ya? Mungkin terakhir dari saya kata-kata mutiara ya perjuangan itu perlu untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan dan juga melanjutkan kirok semangat kemahasiswaan kita. Maka jangan padamkan perjuangan tersebut, terus lanjutkan dan juga kembangkan perjuangan tersebut. Karena masa depan Cianjur ada di kawan-kawan semua. Mungkin gitu sih. Allahumma fiq ila aqamitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.